pertama, persiapan maknawi. Persiapan zahir mah gampang. Zahir nyiapkan perabot, termasuk ilmu zahir. Ilmu termasuk zahir. Karena kalau tidak diamalkan belum ada artinya. Sekelumit tentang persiapan batin, dan itu yang paling penting. Jadi permasalahan kita kalau masuk bulan Ramadan ini, kita kadang tidak rindu beribadah. Selama ini kan ramai hanya di lesan kita. Nyambut Ramadan, nyambut Ramadan. Nyambut Ramadan, apa sih maksud dari menyambut Ramadan? Kita harus tahu apa yang maksud menyambut Ramadan. Setelah Ramadan tiba, apa yang kita lakukan? Kalau hanya sekedar wah Ramadan istimewa, tapi setelah masuk tidak ada kegiatan yang baik yang kita kerjakan, itu menjadi desa yang benar Ramadan menjadi desa. Sebuah contoh, seorang istri menanti suaminya, istri dari Pekanbaru, suaminya kerja di Jakarta, sebulan sekali pulang. Setiap pulang adalah hari Jumat. Oh, apa kata istri? Aku menanti kedatangan hari Jumat. Dikit-dikit hari Jumat. Apa yang dimaksud menanti hari Jumat? Kok sampai sang ibu ini berkata, aku rindu hari Jumat tiba. Aku menanti hari Jumat. Apakah hari Jumat ya? Hari Jumat dengan hari Kamis sama. Matahari terbit dari timur. Ramadan dengan 2 Ramadan sama. Cuman kenapa sang ibu ini menanti hari Jumat? Karena di hari Jumat itu terjadi sesuatu yang indah. Aku bertemu dengan suamiku dan seterusnya, kemesraan, kebahagiaan, terbayarnya kerinduan dan seterusnya. Nah ini, jadi makna menyambut hari Jumat itu yaitu sehingga langsung terprogram persiapan dohir enteng. Tiba-tiba Pak nyiapin masakan terenak buat suami itu dohir. Batinnya adalah rindu, nanti aku ingin pokoknya suamiku. Gambarnya begitu, bukan urusan harinya mah sama. Bulan Ramadan dengan bulan yang lain secara zahir sama. Matahari terbit dari timur, kadang ada hujan, kadang tidak ada hujan. Lalu apa yang kita nanti dengan bulan Ramadan? Yang kita nanti adalah sesuatu yang ada di dalamnya. Dilipat gandakan pahala, kita perlu pahala. Pengampunan dari Allah, kita perlu pengampunan. Kan banyak di situ ridho Allah, kita perlu ridho Allah. Bahkan di situ ada satu malam yang dikatakan malam lebih bagus dari 1000 bulan. Siapapun yang berbuat baik di malam itu, Lailatul Qadar. Nah, bagi orang beriman saja ini berarti. Sehingga di dalam hadis tentang Ramadan dan amalan Ramadan itu lihat bunyinya 3 hadis itu semuanya ada hubungannya dengan keimanan, keyakinan. Man shoma ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama ramadhana imanan wa ihtisaban. Man qama lailatul qadri imanan wa ihtisaban. Jadi barang siapa berpuasa di bulan Ramadan, kuncinya iman, meyakini, keyakinan bahwasanya di Ramadan ini ada kemuliaan, di Ramadan ada pengampunan, lalu kita berbuat ihtisaban karena mengharap pahala dari Allah. Jadi ini yang perlu kita hadirkan. Rindu menyambut Ramadan ya seperti itu. Rindu kita mendapatkan pahala dari Allah, rindu mendapatkan pengampunan dari Allah. Ini harus kita hadirkan. Nah, kemudian setelah itu kita baru memasuki. Kalau masuk Ramadan tapi kok ternyata nggak rindu kita, nggak pengen berbuat baik, apa artinya Ramadan buat kita? Jadi 2 problem, masuk Ramadan tapi kita tidak sedang berbuat baik. Yang kedua, berbuat baik banyak tapi tidak diterima oleh Allah. Nah ini problem. Ternyata kuncinya sederhana, yang selama ini kita seru dari sehari-hari sebelumnya, kuncinya adalah agar kita senang beribadah adalah berdamai dengan Allah, dengan mohon ampun kepada Allah. Jadi banyak istighfar sekarang ini. Makanya amalan terbaik di bulan Sya'ban ini apa?
memohon ampun kepada Allah yang serius, menyesali dosa kita. Dosa kita harus kita ingat, kita hadapkan kepada Allah, karena dosa itulah yang menjadikan kita malas beribadah. Dan jangan ragu, hai hamba Allah, Tuhanmu maha pengampun. Jangan ragu sebesar apapun dosa yang dilakukan seorang hamba, kalau dia serius minta ampun kepada Allah, Allah maha pengampun. Kuncinya harus ada penyesalan. Penyesal, kita harus ngerti nyesel. Oh, kalau aku melakukan dosa itu, hukumannya besar. Dia melakukan dosa, dia menyesal. Dan orang menyesal itu tidak mungkin bisa menyesal kecuali karena dia menyadari kalau dosa itu membahayakannya, menjadi Allah murka. Dan orang tidak akan bisa menyadari kecuali dia merenung. Maka punyalah Anda waktu setiap malam di kamar yang sempit, Anda merenungi tentang dosa, hukuman Allah. Hukuman Allah tentang dosa mata, yang katanya ahli ibadah, tapi kenapa matanya selalu lihat yang haram, yang ada di handphonenya, yang ada di laptopnya, yang itu semua menjadikan kita lemah beribadah. Karena maksiat menjadi lemah beribadah. Disabdakan oleh baginda Nabi, hati itu pada dasarnya rindu berbuat baik, ingin mendapatkan ridha Allah. Cuman setelah ketutup dengan kemaksiatan, menjadi hati yang tidak rindu berbuat baik. Dia sabdakan Nabi, turadul fitnatu alal qulubi kal hasiri uda ibaratnya begini. Hati itu akan ketutup fitnah maksiat itu seperti pintalan tikar. Tikar kalau dipintal itu satu demi satu, bukan langsung menutup begitu. Jadi kalau orang bermaksiat itu seolah-olah dia menitikkan noda hitam dalam hati. Noda hitam, maksiat lagi, noda hitam, noda hitam, noda hitam, noda hitam, noda hitam, sampai gelap hatinya, sehingga menjadi orang yang mendengar kebenaran tidak mau mengikuti, dengar kebaikan tidak mau menjalankan, dengan dosa tidak takut karena hatinya gelap. Maka amalan terbaik adalah istighfar yang serius. Singkat saja, karena ini sulit panjang, karena kita pengen yang lain juga. Fikih akan kami hadirkan singkat sebelum tanya jawab. Kemudian setelah istighfar banyak, pastikan ada istighfar. Jangan ragu Anda mengingat dosa Anda di depan Allah. Ya Allah, dosaku yang itu, yang itu. Jangan cerita kepada manusia, ceritakan kepada Allah.